Unspoken Question episode 5. Seorang filsuf bernama David Hume pernah menyampaikan suatu argumentasi yang dikenal dengan istilah problem of evil. Ia menyampaikan, kalau Allah ada, dia pasti maha baik atau omnibenevolent dan maha kuasa atau omnipotent. Pribadi yang maha baik pasti berusaha untuk menghapuskan kejahatan sebisa mungkin. Pribadi yang maha kuasa pasti bisa melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Jadi, jika Allah yang maha baik dan maha kuasa ada, tidak mungkin ada kejahatan. Kenyataannya kejahatan itu ada. Sehingga kemungkinan yang ada yaitu Allah tidak maha baik, atau Allah tidak maha kuasa, atau Allah sama sekali tidak ada. Kejahatan atau evil yang David Hume maksud tidak terbatas pada kejahatan moral manusia, tetapi juga kejahatan natural, seperti penyakit, penderitaan, dan kematian. Tidak jarang pemikiran dan pergumulan semacam ini membuat orang meragukan keberadaan Allah, termasuk orang Kristen, bahkan mungkin kita sendiri bergumul dengan hal ini. Lalu, bagaimana kita meresponi pernyataan tersebut? Atau mungkinkah David Hume memang benar? Mari kita pikirkan kembali. Pertanyaan pertama, apakah adanya kejahatan membuktikan bahwa tidak ada Allah yang maha baik dan maha kuasa? Ada 2 poin untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, adanya kejahatan tidak meniadakan fakta keberadaan Allah yang maha baik. Kejahatan bukanlah suatu eksistensi yang dapat berdiri sendiri. Sama seperti kegelapan yang ada karena ketiadaan terang. Dingin ada karena ketiadaan panas. Kejahatan ada karena ketiadaan sesuatu, yaitu kebaikan. Jadi, adanya kejahatan tidak mungkin terlepas dari adanya kebaikan. Jika demikian, dari mana datangnya kebaikan? Alkitab menjelaskan bahwa kebaikan berasal dari Allah, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 31 yang bertuliskan, sebab pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Pertanyaan lain yang perlu kita pikirkan kembali, apa itu kebaikan? Standar apa yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu itu kejahatan atau kebaikan? Kita membutuhkan satu standar absolut yang mendefinisikan kebaikan, dan itu adalah Allah yang maha baik. Jadi, fakta adanya kejahatan justru membutuhkan keberadaan Allah yang maha baik. Kedua, adanya kejahatan tidak meniadakan fakta keberadaan Allah yang maha kuasa. Selain maha baik, Allah juga maha kuasa. Alkitab juga menyatakan bahwa pada akhirnya Allah memang akan melenyapkan semua kejahatan yang ada. Namun, hal ini ia lakukan dalam kesabarannya, sehingga ia tidak langsung melenyapkan kejahatan, melainkan ia dengan sabar menantikan pertobatan umatnya, seperti yang tercatat pada 2 Petrus 3 ayat 9. Sehingga adanya kejahatan saat ini tidak menunjukkan bahwa Allah tidak berkuasa memusnahkan kejahatan, tetapi justru menunjukkan bahwa Allah juga adalah Allah yang panjang sabar. Selanjutnya, kalau memang ada kejahatan, dan ada Allah yang maha baik dan maha kuasa, mungkin muncul pertanyaan kedua, mengapa Allah yang maha baik dan maha kuasa mengizinkan adanya kejahatan? Pertama, kita harus menyadari bahwa Alkitab menjelaskan Allah adalah Allah yang penuh hikmat dan bijaksana di dalam setiap rencananya. Tidak ada manusia yang layak memberi saran kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat 33, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Kedua, sebagai manusia yang terbatas, kita tidak perlu gelisah atau merasa tidak puas apabila tidak mampu mengetahui seluruh rencana Allah yang tidak terbatas. Alkitab pada Ulangan 29 ayat 29 menjelaskan bahwa apa yang kita ketahui terbatas kepada hal-hal yang dinyatakan oleh Allah, dan memang ada hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Semua ini pun ditujukan Allah agar kita dapat hidup sesuai dengan rencananya. Ketiga, kita bisa bertanya balik. Di tengah-tengah kenyataan dunia yang penuh kejahatan, manakah pemahaman yang memberikan kepada kita penghiburan dan pengharapan? Apakah dengan tidak adanya Allah yang maha baik dan maha kuasa, maka setiap kejahatan, penderitaan, bahkan kematian dapat terselesaikan? Atau justru keberadaan Allah yang maha baik dan maha kuasa, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada di dalam kedaulatannya dan terjadi untuk tujuan yang baik? Di tengah berbagai macam penderitaan yang mungkin kita alami atau terjadi di sekitar kita, baik itu berbagai macam kesulitan hidup, kesedihan,
akan kematian orang-orang terdekat kita atau apapun itu. Mungkin sebagian dari kita sampai pernah meragukan iman kita oleh karena berbagai macam kesulitan yang kita alami. Di tengah-tengah segala ketidaktahuan kita akan rencana Allah, pengertian akan Allah yang maha baik dan maha kuasa serta Allah yang maha bijaksana ini mampu menolong kita bisa menyandarkan hidup kita dan berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu, meskipun dalam berbagai macam evil, seperti yang tertulis pada Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.